Nama Gunung Kemukus mungkin tidak asing di telinga. Mendengarnya pasti akan berpikir perihal pesugihan. Ya, Gunung Kemukus yang berada di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, sangat kental dengan ritual pesugihan. Yang paling dikenal adalah ritual pesugihan dengan pasangan yang bukan suami istri. Kisah pesugihan melalui ritual bersetubuh dengan yang bukan pasangan sah ini memang tidak hanya cerita belaka di gunung yang berada di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut ini. Kisah ini juga dialami salah seorang warga di kota Tegal. Sebut saja namanya Darun. Pria ini menjadi saksi ritual pesugihan yang dilakukan saudaranya di Gunung Kemukus, tempat dimakamkannya seorang putra dari Raja terakhir Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V. Sekedar diketahui, Darun ini sebelumnya juga pernah berkisah di SM Pantura News mengenai pengalaman mengantar dan menjadi saksi saudaranya yang melakukan ritual pesugihan di Kabupaten Tegal. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2000-an. Dan selang 2 tahun kemudian, Darun ini kembali menjadi saksi peristiwa ritual pesugihan yang dilakukan saudaranya di Gunung Kemukus. Singkat cerita, Darun yang saat ini masih berstatus lajang dihampiri saudaranya yang lainnya. Mereka berbincang-bincang dan yang inti perbincangannya adalah Darun diminta untuk mengantar saudaranya ke Gunung Kemukus. Saudaranya Darun ini sebut saja namanya Dirman. Sudah berkeluarga. Ia nekat mengambil jalan pintas melalui ritual pesugihan karena usahanya terpuruk. Ia ingin usahanya bangkit melalui proses yang menyimpang tersebut. Setelah hari dan waktu yang telah disepakati tiba, kedua pria ini akhirnya berangkat ke Gunung Kemukus. Dirman sebenarnya ragu untuk berangkat ke Gunung Kemukus karena belum mempunyai pasangan untuk proses ritual. Padahal untuk menjalani ritual ini harus berpasangan yang bukan suami istri. Meski demikian, Dirman tetap memutuskan berangkat bersama Darun dengan harapan bisa mendapatkan pasangan di lokasi nanti. Singkat cerita, kedua orang ini berangkat dari kota Tegal siang hari dan sampai di Gunung Kemukus pada malam hari. Sesampainya di Gunung Kemukus, kedua orang ini singgah di warung yang banyak terdapat di sana. Dirman yang sedang melepas lelah di warung seperti kejatuhan bintang. Ya, apa yang diharapkan untuk menemukan pasangan bisa terwujud. Saat sedang asyik ngopi di warung ini, Dirman secara kebetulan bertemu seorang wanita yang juga berniat melakukan ritual, tetapi belum mempunyai pasangan. Wanita parubaya dengan wajah cantik dan rambut lurus ini. Ia mengaku berasal dari Kabupaten Batang. Dirman dan wanita ini pun terlibat perbincangan dan bersepakat untuk melaksanakan ritual bersama. Pasangan bukan muhrim ini kemudian menemui paranormal yang akan membimbing mereka untuk melaksanakan ritual. Setelah bertemu dengan paranormal yang dituju, mereka kemudian berbincang. Dalam perbincangan ini, sang paranormal selain mengungkapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, juga menyampaikan dari 2 orang yang melakukan ritual tidak akan berhasil semua dan hanya 1 yang berhasil. Namun bagi siapapun dari pasangan ini yang berhasil, wajib membantu pasangannya yang tidak berhasil. Ketentuan ini menjadi syarat mutlak. Setelah panjang lebar, sang paranormal menjelaskan, Dirman dan pasangannya sepakat. Mereka kemudian diminta untuk memenuhi syarat lain, seperti sesaji dan melakukan proses awal. Setelah mereka memenuhi semua itu, puncaknya pasangan ini melakukan ritual persetubuhan. Proses ini berlangsung hampir menjelang pagi. Singkat cerita, proses ritual selesai dengan sempurna. Keduanya kemudian kembali ke warung. Sebelum pulang, mereka saling bertukar nomor HP untuk berkomunikasi. Sang paranormal juga berpesan,
siapapun yang nantinya berhasil diminta melapor ke dirinya. Dirman dan pasangan itu kemudian berpisah untuk kembali ke kota tempat tinggalnya masing-masing. Hari berganti bulan. Dari proses ritual di Gunung Kemukus, ternyata yang berhasil adalah Dirman. Sepulang dari Gunung Kemukus, Dirman kembali menggeluti usahanya membuka warteg atau warung Tegal di Jakarta. Usaha yang dijalani Dirman mengalami kemajuan pesat. Omset dari usaha warteg yang dijalani Dirman terus naik hingga berkembang. Saat itu, Dirman ingat atas pesan sang paranormal untuk melapor. Dirman pun pergi kembali ke Gunung Kemukus untuk menemui paranormalnya dengan tujuan melapor. Saat menemui paranormal ini, Dirman mendapat pesan agar membantu pasangannya saat melakukan ritual. Setelah kembali, Dirman melaksanakan pesan dari paranormalnya ini. Selama beberapa bulan, bantuan keuangan yang diberikan Dirman ke pasangannya berjalan lancar. Uang yang dikirim itu nilainya juga cukup besar. Setelah hampir setahun berjalan, entah apa penyebabnya, lantaran lupa atau malas, bantuan keuangan yang diberikan ke pasangannya itu berhenti. Dirman tidak lagi mengirimkan uang ke pasangan ritualnya ini. Melihat gelagat yang tidak baik ini, wanita pasangan Dirman memutuskan pergi ke Gunung Kemukus untuk menemui paranormalnya. Apa yang dialaminya itu diceritakan ke paranormalnya. Dari laporan yang disampaikan wanita ini, paranormalnya hanya bilang, "Ya sudah, nanti lihat saja." Setelah mendapat pesan itu, wanita tersebut kemudian pulang. Beberapa minggu kemudian kejadian aneh dialami Dirman. Waktu itu Dirman yang masih menggeluti usaha warteg tengah memasak di warungnya. Suasananya seperti biasa, layaknya aktivitas Dirman sehari-hari di wartegnya. Setelah selesai memasak, Dirman merasa capek dan tidur. Namun anehnya, Dirman ini tidur sangat lama. Lantaran curiga, karyawan di wartegnya memberanikan diri membangunkan Dirman. Namun saat dibangunkan, Dirman tidak bangun-bangun. Setelah meminta bantuan orang sekitar dan dilakukan pemeriksaan, Dirman ternyata sudah meninggal dunia. Dan setelah meninggalnya Dirman, usaha wartegnya terus merosot hingga akhirnya